Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Al-Reza Ripani dari kelas 11 KJA. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Bandwidth. Kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun jaringan? Infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur jaringan adalah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan. Ini mengacu pada organisasi dan bagian-bagian konfigurasi dari jaringan komputer seperti router, kabel, wireless access point, switch, dan banyak lagi. Kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data merupakan kecepatan dalam mentransfer data saat menggunakan jaringan internet, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat juga. Lebar bandwidth. Ukuran kecepatan akses internet adalah besarnya bandwidth atau dari lebar pita. Karena semakin besar bandwidth yang digunakan, maka semakin cepat pula kecepatan akses pada internet. Selanjutnya, jumlah pengguna. Jumlah pengguna juga mempengaruhi kecepatan akses. Saat pengguna mengakses internet secara bersamaan, kecepatan akses internet akan turun. Jadi bisa disimpulkan, jika jumlah pengguna makin bertambah, makin menurun juga kecepatan akses internetnya. Kualitas koneksi. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk pula, dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Sebaiknya kualitas jaringan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik. Selanjutnya, mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption. Jumlah konsumsi transfer data dihitung dalam satuan waktu bit per second. Jadi bandwidth internet itu kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat amat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Tipikal bandwidth analog dan digital. Tipikal bandwidth dibagi menjadi dua, yaitu satu, bandwidth digital. Bandwidth digital suatu satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth analog. Fungsinya sama seperti bandwidth digital, hanya saja bandwidth analog satuan hitungnya menggunakan hertz. Internet connection bandwidth. Di dalam broadband ada yang namanya bandwidth internet. Bandwidth sendiri memiliki arti kecepatan transfer data dan koneksi data yang menggunakan satuan byte per detik. Koneksi internet broadband memang memiliki kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi, tergantung dari akses internet yang diberikan oleh provider. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Throughput mempresentasikan beberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput ini adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Upstream yaitu istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Upstream memiliki batas maksimum 64 kbps. Downstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Downstream memiliki batas maksimum yaitu 284 kbps atau 512 kbps.
Kecepatan bandwidth. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per second. Internet connection bandwidth. Bandwidth internet adalah satuan transfer yang bisa dilakukan dalam satuan detik. Kecepatan internet suatu provider adalah 20 Mbps untuk download dan 4 Mbps untuk upload. Artinya kecepatan transfer sebuah file bandwidth internet saat download maksimal adalah 20 Mbps dan kecepatan transfer upload 4 Mbps. B. Analisis kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Bandwidth capacity. Bandwidth adalah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per second. Shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi, yaitu adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan, karena internet yang diberikan oleh ISP-nya dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur penyedia ISP tersebut. Dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth merupakan jenis jaringan yang memiliki rasio bandwidth 1:1, yang memiliki arti bahwa bandwidth yang Anda gunakan tidak terbagi dengan user yang lain. Jika Anda menggunakan dedicated bandwidth dengan kecepatan 15 MB per second, maka Anda akan mendapatkan bandwidth 15 MB per second pula tanpa terbagi. C. Kualitas koneksi. Jenis-jenis service pada TCP atau IP. Layanan normal user data. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user, seperti traffic web, mail, maupun FTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Layanan network management. Network management atau manajemen jaringan adalah sistem layanan yang mengatur dan memonitoring data dan voice pada suatu jaringan yang berskala besar maupun kecil. Layanan ini akan menghasilkan trafik yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan, seperti SNMP, Syslog, SDE, HTTPS, maupun SSH. Layanan real time. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice, seperti VoIP maupun aplikasi audio atau video conference. Layanan streaming application. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real time. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Layanan critical data application. Layanan ini merupakan data juga, namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi, sehingga layanan ini sedapat mungkin jangan mengalami drop paket sesering mungkin. Contohnya cloud. Layanan network security management. Network security adalah metode yang dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada jaringan. Contohnya firewall. Layanan network control traffic. Traffic ini akan menghasilkan protokol-protokol yang akan mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan sesegera mungkin dan sampai mengalami keterlambatan. Contohnya net traffic. Layanan DOS prone service. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Layanan scavenger adalah trafik yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kasa, Emule maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Faktor yang mempengaruhi QoS, Quality of Service jaringan komputer. Delay adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak media fisik,
Kongesti juga waktu proses yang lama. Delay variation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Paket loss adalah suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Paket reordering, pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Pengurutan ulang paket adalah fenomena terkenal bahwa urutan paket terbalik di internet. Average rate and burst size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Desynchronizing TCP session. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP QoS komponen signaling. Ini dipicu oleh proses di mana nomor urut dan paket yang masuk berbeda dari nomor urut yang diharapkan. Komponen yang mendukung QoS, jaringan komputer. Queuing. Queue merupakan salah satu implementasi dari linked list. Queue merupakan kumpulan data yang menggunakan konsep FIFO, first in first out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Signaling, protokol umum yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar router dengan tujuan untuk reservation. Salah satu protokol yang sering digunakan adalah Reservation Protocol (RSVP) yang digunakan oleh aplikasi untuk melakukan reservasi terhadap resource pada suatu jaringan. Classification digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow paket yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servisnya. Apabila telah disepakati melalui signaling protokol QoS routing dan admission control, maka paket dapat dikirimkan ke tujuan. Marking umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Admission control digunakan pada network pada jaringan yang memiliki user dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Pemilihan route yang terdekat akan memungkinkan terjadinya kemacetan di suatu jalur tertentu. Untuk itu, admission control diperlukan untuk mengatur apakah paket tersebut boleh melewati rute tersebut atau tidak. Congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada jaringan pada nilai yang dapat diterima. Traffic shaping digunakan untuk mengatur traffic yang keluar ke interface agar alirannya sesuai dengan kecepatan dari target interface dan menjamin bahwa traffic memberitahukan ulang kebijakan yang dibuat untuknya. Integrated and differentiated service. Integrated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan yang baru aplikasi seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan quality of service. Arsitektur yang lengkap yang dapat memenuhi hampir seluruh kebutuhan QoS yang disebabkan oleh critical network application. Differentiated service
sekarang di bawah pengembangan kelompok kerja IEFT. Spesifikasi DS digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. Merupakan solusi sederhana dengan menyediakan layanan yang berbeda berdasarkan level pengguna. QoS Policy, perjanjian antara provider dan customer, di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Komponen ini mengatur hak-hak paket, apakah paket tersebut menggunakan resource yang berlebihan dari yang disepakati. Jika paket tersebut melebihi penggunaan, maka paket tersebut akan di-drop atau diberi jeda waktu. D. Menganalisis throughput, delay, dan paket loss. Rumus menghitung throughput. Rumus throughput, jumlah data yang dikirim bagi waktu pengiriman data. Contoh throughput 2769572 byte dibagi 81,59 between first and last packet. Hasilnya sama dengan 0,272 megabit per second. Terlihat dari nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 megabit per second. Rumus menghitung rata-rata delay. Rumus rata-rata delay sama dengan total delay atau total paket yang diterima. Contoh, rata-rata delay sama dengan 62,03 atau 3103 sama dengan 0,019990 detik. Pada gambar di atas, pada total delaynya 62,03 second dan total paket yang diterima adalah 3103. Rumus menghitung paket loss. Rumus paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim kurang paket yang hilang, sama dengan 3103 dikurang 45 sama dengan 3058. Paket loss sama dengan 3103 dikurang 3058 per 3013 kali 100%. Hasilnya sama dengan 1,45%. Jadi nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1,45%. Soft switch. Pengertian soft switch. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap, PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler. Soft switch merupakan sistem telekomunikasi yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan memberikan layanan triple play sekaligus. Layanan ini hanya dapat dilakukan dengan jaringan yang maju, seperti teknologi berbasis IP. Komponen soft switch. Media gateway controller. Media gateway controller adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. MGC atau call agent merupakan komponen utama dari soft switch yang berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta mengatur elemen-elemen jaringan lain. Signaling gateway. Signaling gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan dari jaringan soft switch ke SS7, PSTN atau PLMN. Jembatan antara jaringan SS7 dan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7. Media gateway MG. Media gateway control protocol adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over IP. Berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Application server. Application server merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan
terhadap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Fungsi dari application server yaitu untuk eksekutor layanan seperti contoh OSS dan NMS. Media server berguna untuk membagi file video atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. Fungsinya untuk memperkaya subswitch dengan kemampuan media, misalnya untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Apa itu subswitch kelas 4? Subswitch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut kelas 4 subswitch. Berfungsi utama dari kelas 4 subswitch adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Fungsi utama subswitch kelas 4 adalah perutuhan volume besar panggilan VoIP jarak jauh. Jelaskan apa itu subswitch kelas 5. Subswitch kelas 5 dimaksudkan untuk melayani pelanggan. Subswitch kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk pengguna akhir dan klien korporat, seperti fitur IP PBX, layanan call center, platform kartu panggil, jenis otorisasi, QoS, grup bisnis, dan fitur lain yang mirip dengan switch telepon kelas 5 lainnya. Fitur dan fungsi subswitch. Fungsi switching pada subswitch. Fungsi switching berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Fungsi kontrol pada subswitch. Fungsi kontrol pada subswitch dilakukan oleh media gateway controller yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan penyedia akses bagi pengguna. Fungsi signaling pada subswitch. Fungsi pensinyalan signaling yang dilakukan oleh antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megacom H323 dan SIP untuk menjamin unjuk kerja sistem yang optimal. Fungsi interface pada subswitch. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server yang digunakan untuk menambahkan service. Dukungan wajib dimiliki perangkat subswitch antara lain call center. Call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat panggilan. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call ini merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon, baik sebagai call terminating maupun sebagai call originating. Abbreviated dialing. Ini adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 atau 2 digit saja. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 atau 2 digit saja. Abbreviated dialing yaitu layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon. Call waiting merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Call forking adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdaring di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Calling Identification Percentage. Calling Line Identification Percentage adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor penelpon. Calling Line Identification Restriction. Calling Line Identification Restriction digunakan untuk menyembunyikan identitas atau nomor penelpon.
Beberapa jenis soft switch oleh vendor dan beredar di pasaran. Rive Systems Intel VoIP Soft Switch, Sync Switch, Sonos Soft Switch, Fox Switch, MediaCore Switch, dan Roytel Soft Switch RT-EIM S5501. Rive System Intel VoIP Soft Switch adalah sebuah platform SMS OTT seluler, mengontrol batas sesi, SDK komunikasi, dan cloud telephony. Sync Switch memiliki fungsi switching dan penagihan. Sonos Switch, penyedia terkemuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. Fox Switch adalah sebuah software atau aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan routing dan switching secara antara IP teleponi dan jaringan TDM. MediaCore Switch adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Roytel Soft Switch RT-EIM S5501 didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SIP dan 624 ekstensi analog. 12 port EI atau TI untuk akses strong digital dan 96 FXO untuk analog. Ya, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata-kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.